Sinyal Lily Pali ke Persib. Para pemain incaran Persib. Dan bursa transfer Persib. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Setelah membuat heboh para bobotoh dengan mengunggah foto bersama William Pluim dan Mark Klok di Bali, kali ini pelatih Persib Robert Rene Albert kembali membuat heboh dengan mengunggah foto dirinya bersama pemain Bali United Stefano Lillipali. Dalam captionnya, Rene Albert mengatakan, "Another Dutch connection, bagus." Otomatis unggahan ini kembali dibanjiri komentar dari netizen. Tak sedikit netizen menginginkan Lillipali dibawa ke Persib. Pelatih Rene Albert sendiri belum mau memberikan keterangan perihal ini. Ketika dimintai keterangan, pria asal Belanda ini hanya menjawab rahasia. Namun sejumlah pengamat sepak bola menilai pertemuan Rene Albert dengan sejumlah pemain Belanda ini bukanlah sebuah kebetulan atau reuni semata, tapi lebih ke persoalan berburu pemain. Persib dinilai sedang bergerilya mencari dan mempersiapkan beberapa amunisi untuk musim depan. Pasalnya, selain mengincar para pemain Belanda, Rene Albert pun dikabarkan telah mendekati beberapa pemain lokal berkelas lainnya. Jika memang demikian, bisa dipastikan musim depan Persib akan merombak total skuadnya. Belanda Connection pun di Persib andai terjadi, maka Persib akan menyerupai AC Milan di era 90-an, di mana kala itu trio Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard serta Ronald Koeman menjadi Belanda Connection di Milan dan mendulang kesuksesan. Nah, jika berandai-andai Persib musim depan mendatangkan para pemain Belanda ini, lalu kira-kira siapa yang akan tersingkir? Jika posisi Pluim sebagai gelandang serang, maka status Pluim yang pemain asing akan menggusur gelandang kreatif Persib asal Filipina Omid Nazari. Sementara posisi Stefano Lillipali dan Mark Klok tak masalah. Pasalnya Lillipali adalah naturalisasi, begitupun dengan Mark Klok yang sebentar lagi naturalisasi. Jikapun ada pemain lokal yang tersingkir, kemungkinan Deddy Kusnandar atau Abdul Aziz, bahkan Kim Kurniawan yang akan tersingkir. Sementara posisi Lillipali di winger kemungkinan akan menyingkirkan Esteban Vizcarra, Gozali Siregar, dan Zulham Zamrun. Menarik untuk dinantikan seperti apakah gebrakan Rene Albert musim depan andai Belanda Connection terjadi. Kabar terbaru menyebutkan bahkan posisi Geoffrey Castillion pun tak aman di Persib. Pasalnya kabar yang beredar, Persib tengah mendekati ex pemain Bali dan Arema yang juga asal Belanda, Silvano Kompalius, yang baru saja hengkang dari Persipura Jayapura. Nah, andaikan ini terjadi, berikut kira-kira perakiraan susunan skuad Persib dengan Belanda Connection-nya musim depan. Di bawah Mistar ada Teja Pakualam yang masih akan dipertahankan. Lalu lini belakang ada Nick Kuipers yang kemungkinan akan berduet dengan Elkan Bagot andai kata Persib memboyongnya dari Ipswich Town. Di sektor sisi kiri masih ada Ardi Idrus, namun di sisi kanan musim depan Supardi kemungkinan akan pensiun. Dan kabar yang beredar, Persib mengincar bek sayap timnas U19 milik PSIS Semarang, Pratama Arahan, yang terkenal dengan lemparan jarak jauhnya. Nah, lini tengah yang paling sulit. Jika Mark Klok bergabung, maka Mark Klok akan diduetkan dengan Omid Nazari yang kemungkinan akan tetap dipertahankan, mengingat Omid Nazari adalah slot pemain asing Asia. Sayap kiri akan diisi oleh Stefano Lillipali dan Febri Haryadi.
Sementara di lini serang, Wander Luiz akan diplot sebagai ujung tombak sendirian yang didukung oleh William Pluim sebagai second striker. Dan inilah kira-kira formasinya. Namun semua itu masih sebatas wacana kami saja. Kita tunggu kebenarannya musim depan ya. Meskipun musim ini Persib kemungkinan tak akan banyak menambah amunisi, terutama asing, namun kabarnya musim depan Persib tengah mengincar beberapa pemain asing dan lokal. Lalu siapa saja mereka? Di posisi penjaga gawang, pensiunnya Imade Wirawan musim depan mungkin akan diisi oleh kiper muda Timnas Indonesia Erlangga Setio. Lalu ada Elkan Bagot yang kabarnya didekati Persib dan telah disetujui pihak Ipswich Town. Kemudian ada Pratama Arhan. Bek sayap Timnas U19 ini diproyeksikan menggantikan posisi Supardi Nasir yang kemungkinan akan pensiun musim depan. Arhan bisa main di posisi kiri maupun kanan, bergantian dengan Ardi Idrus. Di lini tengah ada nama-nama seperti Brilian Aldama, Maklok yang kabarnya didekati Persib. Lalu di sektor penyerangan ada nama Stefano Lillipali, Ilyas Pasyoyevic, Ferdinand Sinaga, William Pluim, hingga Silvano Kompalius yang kabarnya juga didekati Persib. Nah, jika itu pemain yang kemungkinan didatangkan, lalu siapa saja pemain yang kemungkinan akan dilepas? Imade Wirawan kemungkinan pensiun musim depan, begitu juga dengan Supardi Nasir. Lalu ada Fabiano Beltrame yang juga telah memasuki usia lanjut. Victor Ikhbonepu pun dikabarkan akan hengkang dan kembali ke Persipura. Lalu ada Deddy Kusnandar yang kemungkinan akan tersingkir jika Maklok hadir. Kim Kurniawan pun terancam tergeser jika Brilian Aldama hadir di Persib. Lalu Gozali Siregar yang musim depan kemungkinan bergabung dengan PSMS Medan. Serta Esteban Vizcara yang musim depan tak dipertahankan karena faktor usia. Zulham Zambrun pun belum aman. Pasalnya selain usia, hadirnya Ferdinand Sinaga membuat posisi Zulham terancam. Selama ini Persib dikenal dengan tim yang kaya raya, finansial yang bagus, serta stabil dalam keuangan. Persib juga dikenal dengan tim pintar dalam belanja dan cenderung irit. Namun hal ini tak dibenarkan oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono. Dirinya mengatakan itu hanya pandangan orang luar saja terhadap Persib. Padahal internal Persib sungguhlah kepusingan dalam menghadapi situasi sekarang ini. Pasalnya musim ini liga ditunda, jelas pemasukan dari sponsor, tiket dan penjualan jersey pun menurun. Apalagi kabarnya musim depan kalaupun juara, Persib tak bisa ikut dalam ajang AFC Cup karena sudah diputuskan diwakili oleh Bali United dan PSM Makassar. Itu kan cuma pandangan orang. Biasalah, rumput tetangga itu pasti kelihatan lebih hijau. Padahal di dalam kami tuh pusing setengah mati. Tahu kan kondisinya kayak gini, pertandingan gak ada, tiket gak bisa jual, jersey pun penjualannya anjlok. Apalagi kabarnya musim depan biarpun juara gak bisa ikut AFC. Ya pasti sulit dan pusing atur keuangan. Cuma kami di internal Persib ini semuanya profesional dalam mengelola keuangan. Kita bisa atur mana yang perlu dan tidak. Jadi bisa stabil sejauh ini, ujar Teddy Cahyono. Ketika ditanya apakah Persib akan belanja besar-besaran musim depan, Teddy Cahyono mengatakan, jika soal itu urusannya pelatih sama manajer. Mereka yang lebih tahu kebutuhan tim. Kalau emang itu dibutuhkan, ya kami dukung saja. Tentu dengan pertimbangan dan kematangan rencana. Tapi yang pasti Persib akan selalu berbenah untuk perbaikan tim. Karena kita nggak mau stuck di sini aja, ujar Teddy Cahyono. Nah itulah tadi Rio Hasport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hasport.